Selamat semua, how are you today? Asik, sesekali pakai bahasa Inggris kan? Wadidaw, berat dah. By the way, anyway guys, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Kali ini Eyuk bakal nyeritain film aksi yang dibaluti kengerian yang hakiki, bisa bikin bulu kuduk merinding. Oke, sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya nih lau semua pecinta mengekok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar dunia Eyuk makin berkembang kayak bunga mawar di taman tetangga. Haha, maskas lepat juga nih mata lu. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Army of the Dead. Diam deh Benny, film garapan Babang Zack Snyder ini dapat konten yang seneng-seneng aja di angka 5.8. Dibintangi oleh Dave Bautista sebagai Scott, mantan Eyuk nih, Ella Purnell sebagai Kate, Ana de la Reguera yang juga mantan Eyuk juga nih sebagai Maria, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion. Mas Kas tuh mulai nikung Eyuk lagi ya. Sorry, maksud Eyuk adalah sebagai Tanaka. Ini Mas Kas parah banget dah. Nah, Eyuk lanjut ya. Matthias Schweighöfer sebagai Dieter. Wah, Suni Mas Kas. Di list pemain banyak bener kayak member MLM. Dan saatnya lagi nih, ini film menyuguhkan aksi tembak-tembakan yang kagak berujung ke jadi-jadian. Ditambah nih aksi zombie yang kayak atlet parkour. Ini apa sih Mas Kas? Oke, daripada Eyuk kegocek terus sama Mas Kas nih, mending langsung aja yuk setel Army of the Dead. Check him bro. Film dimulai dengan rombongan pasukin ngawal kontainer yang isinya zombie. Untungnya nih tuh rombongan kagak liwat si tinja lawik. Kalau iya nih bakal di-review dah. Hai. Nah pas lagi jalan nih naasnya itu kontainer adu banteng sama boil yang dibawa pasutri yang lagi main ciluk bak. Berawal dari situ nih zombie alpha yang kagak ada hubungan saudara nih sama Po Alpha mulai menyerang pasukin. Dan Doi pun melancong ke Las Vegas. Akibatnya nih kota Las Vegas itu jadi kota metong. Dan dibatasin pakai pembatas biar tuh zombie kagak kemani-mani. Suebat dah, untuk kasino isinya zombie pada main judi. Scene pun berpindah ke sosok mantan prajurit yang namanya Scott. Do ini dapat job dari seorang sultan yang bukan dari daerah ngalam. Sultan itu bernama Tanaka. Excuse me. Si Scott ini nih disuruh ngambil dokunya Tanaka yang ada di berangkas bawah tanah kasino Las Vegas. Sebelum untuk kote dinuklir ame pemerintah. Nah yang jadi majalah nih untuk kote lagi dikuasai para zombie. Wah digidau. Bye-bye dah lo Scott. 200 million the insurance company already reimbursed me for. Tapi nih Babang Scott kagak berani sendokuran. Jadi Doi bikin tim datu buat nih ngambil dokunya si Tanaka. Doi datengin kewes yang kerja di bengkel boil namanya Maria. Nih mantan Eyuk nih cakep banget ya. Di lain tempat si Scott nih juga ngerekrut si Van sama Dieter berhubung bayarannya nih lumayan edek. Di waktu lain nih Scott juga ngajak Marine buat nyetirin helikopter. Selanjutnya nih Scott juga ngajak Mikey yang hobi nembak kewek. Salah, maksudnya yuk nembak zombie. Tanpa pikir panjang sepanjang jalan kenangan nih. Sepanjang jalan kenangan. Pada nyanyi kan. Tim pun udah berkumpul, terus mereka nyiapin persenjataan bakal nembak burung. Nembak zombie. Buset nikung lu nih skripnya Mas Kas. Oke, kita lanjut ya. Di tempat lain yang ada tenda-tenda kehidupan, aka tenda karantina dan pengungsian, ada kewet yang namanya Gita. Bukan Gita Gutawa. Elah colok mata lau Mas Kas. Doi lalu cerita ke anaknya Scott kalau Doi mau ikut ame tim bokapnya Kate buat ngambil doku di Las Vegas. But for $5,000 I can buy my way out, me and my kids. Tapi sama anaknya Scott yang namanya Kate dilarang. Namun ya nama juga doku nih, ya mau gak mau harus berangcu. Gita, that is not an option. I will do whatever it takes to protect my family. Timnya Scott nih pun beranjus demi cuan yang bisa bikin auto sultan. Widih, gas lah. Ternyata nih Scott dan tim cuma punya waktu 32 jam buat ngambil dokunya Tanaka di basement kasino di Las Vegas sebelum tempat itu dibom atom.
Di tempat lain nih, hayo tebak di mana? Yuhu, tenda karantina. Si Kate, anaknya Scott nih, akhirnya mau gabung ke tim bokapnya buat ikut masuk ke zona zombie. Coming with you. No, you're not. Yes, I am. No, we're not having this conversation. Soalnya nih Kate khawatir juga sama si Gita yang ternyata kabur sendokuran ke kawasan zombie. She didn't come back. I help look out for her. I have to find her. Yeah, we're gonna need one more guy. By the way, si Scott nih nambah ngaro lagi. Namanya nih Lily sama si Burke. $20,000. Yeah, I'll make 20 fucking grand. Dan cus lah nih, tim Scott pun berancang. There they are. The Shamblers. Nah, pas udah masuk kawasan zombie nih, si Scott dan timnya udah dikagetin sama zombie macan. Macan. Yeah. Audrey dong. Hai. Oke, kita lanjut. Sebelum mereka masuk ke dalam kawasan nih, si Lily numbalin si Burke. Katanya nih si Lily udah gede sama si Burke. Soalnya nih doi suka menindas kewes-kewes di tenda. Not everyone is an abuser lording power over quarantined women. Terus juga nih katanya Lily bakal ada zombie yang lebih pinter berjenis alpha. We're talking about the other ones. The Alphas. Untung bukan saudara Po alpha. Alpa ya juga udah girang banget ini. Ternyata Scott dan tim udah dipantau nih sama Raja Zombie Alpha di atas patung Liberty. Lebih kasihan nih si Burke nih, doi dijadiin santapan si Raja Zombie. Di lain tempat, Pak Sukit ngelihat zombie-zombie yang pada hibernasi. Scott dan timnya nih mau kagak mau kudu ngelewatin tuh zombie. Soalnya nih emang jalannya liwat sono. Tapi gara-gara si Martin gede sama omongan si Chambers, ngebuat nih doi sengaja ngasih cahaya ke arah yang salah. Yang ngebuat nih zombie-zombie bangun dan nyerang si Chambers pas lagi di bawah keteknya zombie-zombie. Ya karena kasihan nih si Chambers digeruduk sama zombie. Akhirnya nih Mikey ngebedil galon yang isinya minyak tanah yang lagi digendong sama si Chambers. Dan ledakan entu ngebuat para zombie jadi well done. Abis entu Scott dan timnya pun sampai di kasino walau kagak ada Dono sama si Indro. Di situ Dieter ngeliat nih ade sebuah berkas punya tim lain sebelumnya yang pernah masuk ke kasino juga, tapi gagal, aka pada metong. Is that? Yeah. It's another set of blueprints. Dari situ Scott mulai bagi-bagi tugas. Maria sama Marin tugasnya ke loteng buat nyiapin helikopter. Martin dan Lily tugasnya meriksain sekitaran ruangan, ame malangin pintu biar zombie kagak bisa masuk. Terus nih Scott sama Kate ke lantai 3 buat nyari generator listrik. Sedangkan Van, Mikey sama Dieter tugasnya ke brankas tempat dokunya si Tanaka disimpen. Di lain waktu pas Scott udah isi bensin ke generator, lampu-lampu kehidupan di kasino pun nyala. Di tempat lain nih si Van, Dieter sama Mikey akhirnya sampai di lorong menuju ke brankas. Dan ya udah ditebak nih, zombie-zombie nongol tapi berhasil dimodarin. Di tengah-tengah ketegangan nih, Martin sama Lily disamperin sama ratu zombie sama ajudannya. Tapi nih Lily berhasil modarin si ajudannya. Sementara Martin dengan emosinya yang menggelegar nih, doi ngejagal pala si ratu zombie. Padahal tuh peraturannya kagak boleh. Gara-gara si Martin yang so jagoan nih, si Raja Zombie pun marah. Soalnya nih doi tahu kalau poldanya ditiwasin. Oke, kita lanjut ke loteng. Wah apesnya nih pas lagi Marin mau ngetes mesin, mesin helikopternya ternyata rusak. Mau kagak mau nih dia kudu benerin tuh mesin. Pindah ke dalam kasino lagi nya. Scott dan beberapa anggota timnya untungnya lihat berita di TV. Soalnya waktu pengoboman nuklir di kawasan zombie dimajuin. Yang tadinya lusa jadi maju. Nah loh, waktu yang kesisa nih tinggal 1 jaman doang. Buset deh, kayak rental PS ya. Gara-gara waktunya makin mepet, Scott pun kasih tahu ke semua timnya. Dan Scott jalan menuju brankas ame beberapa temennya yang tadi pada nonton TV.
Pas sampai di depan pintu berangkas, Dieter lagi deg-degan. Soalnya Doi cuma punya 1 kali kesempatan lagi buat ngebuka pintu berangkasnya. Kalau sampai salah nih, Scott dan timnya bakal kekurung di sono. If you mess it up again, it locks forever. You understand? Di tengah keheningan yang mendalam nih, anaknya Scott, namanya si Kate nih, diam-diam keluar lewat pintu darurat. Yang artinya nih, gak semua pintu dikunci. Wah, bader banget dah lu. Di luar gedung, Raja Zombie marah banget dah tuh ngeliat Poldanya tiwas. Oke, kita go back ke dalam kasino. Setelah beberapa menit, akhirnya si Dieter berhasil ngebuka pintu berangkasnya. Alhamdulillah, doku-doku bertebaran. Alright, come on, let's go, guys. Abis itu karena waktunya udah makin mepet, Scott dan teman-temannya nih langsung masukin doku ke dalam tasnya. Nah, pas mau siap-siap ke loteng aka rooftop, Maria ternyata suka sama si Scott. Aduh, padahal lagi tegang masih sempat-sempatnya nih. I came here for you. Gak hanya itu, Scott pun baru nge nih kalau anaknya si Kate nih hilang. Dan kuat dugaan untuk bocil nyari temennya yang namanya Gita. Oke, kita go back to markasnya zombie. Di sini nih Raja Zombie marah bet, apalagi tahu kalau Poldanya lagi Hamidun. Waduh, zombie bisa takedown juga. Ini sih Bang Schneider aneh-aneh aja dah. Saking marahnya nih, akhirnya Raja Zombie memerintahkan pasukinnya buat nyerang Scott dan timnya. Di tempat lain nih, Kate yang tahu zombie-zombie pada keluar berusaha ngumpet. Di dalam gedung kasino, baru aja Scott sama Maria mau naik lift, udah nongol zombie. Dan Maria pun tiwas seketika diserang zombie. Suasana makin menegang, apalagi Raja Zombie udah sampai di ruang berangkas, di mana Van dan Dieter berada. Sayangnya nih, pas lagi tegang-tegangnya, si Martin yang mimpin perjalanan tiba-tiba jadi licik. Do ini ngunciin teman-temannya yang masih berjuang lawan zombie. Dan di sini ketahuan juga nih kalau Tanaka kagak ngincer dokunya, melainkan kepala Ratu Alpha Zombie. What's in this bag? Well, 10 times what's in that vault. Okay. Lily yang tahu kawannya udah pada kelelahan nih langsung gercep. Doi pun langsung gergajin tembok pakai gergaji mesin. Di lokasi lain lagi asik-asiknya makin zombie, pelurunya pada habis. Alhasil nih Van kudu ngelawan Raja Zombie pakai tangan kosong. Namun sayangnya nih tenaga Van kalah kuat. Doi pun hampir tiwas. Karena Dieter kagak tegang lihat si Van nih, Dieter pun ngorbanin dirinya nih buat nyelamatin Van. Oke, kita go back ke tempat lain. Scott sama Mikey masih berjuang ngelawan para zombie. Terus setelah sekian lama nih, Lily akhirnya berhasil ngebobol tembok dan mereka pun langsung pada capcus. Nggak hanya itu, di luar kasino pun si Martin akhirnya metong kena serang si macan. Kena kan lau, jahat sih. Oke, kita go back to Scott yang masih ngelawan zombie bersama kawannya. Di sebuah sudut nih, si Mikey akhirnya kena gigit zombie. Tapi Mikey bye-bye aja nih. Doi akhirnya masang bom dan ngeledakin dirinya sendiri bareng sama para zombie di situ. Singkat cerita nih, Scott dan Lily pun sampai di loteng. Pas mereka mau naik helikopter, Raja Zombie pun muncul nih. Sedangkan di tempat lain nih, Kate berhasil nemuin Gita dan ngabisin Burke yang udah jadi zombie. Ores, kita go back to Lily yang berani ngancem Raja Zombie. Doi minta nih Scott buat ngaciro. Ya karena kagak mau kehilangan buruannya nih, Raja Zombie pun akhirnya menombak Lily. Yang ngebuat nih Lily mental dan nempel di tembok. Buset deh, mirip banget kayak pajangan kulkasnya. Waktu pun semakin menipis, setipis kesabaran Euk sama Maskas. Kate yang diserang Raja Zombie akhirnya dibantu Scott. Lewat pergumulan singkat nih, Scott berhasil menghalau Raja Zombie dan mereka pun lari ke loteng. Di tempat lain nih, rupanya Van berhasil selamat dan ngebawa banyak doku. Doi pun ngibrit make boil. Sedangkan nih, Scott masih harus bertarung sama Raja Zombie yang udah masuk ke dalam helikopter.
Di sela-sela pertarungan nih, Scott kegigit dan naasnya untuk rudal nuklir udah menghantam kota Las Vegas. Getarannya itu ngebuat Scott berhasil ngebedil Raja Zombie sampai tewas. Framing di film ini terjadi saat Van mau melancong ke Meksiko, make jet charteran nih. Sayangnya Doi baru sadar kalau Doi kegigit zombie. Dan ending di film ini terjadi saat helikopter Scott DKK nih jatuh dan hanya meninggalkan Kate sebatang kara. Kate pun pergi sambil bawa beberapa lembar doku dan film pun selesai. Film Army of the Dead memberikan kita kesadaran kalau kita jangan gegabah dalam melakukan sesuatu. Jangan gara-gara iming-iming doku kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup. Dari film ini juga ngajarin kita nih supaya jangan mudah percaya sama orang lain, karena orang lain belum tentu punya niat baik nih sama kita. Don't talk to me. I don't trust any of these people, but especially you. Orex nih, sebelum Eyuk bacot nih, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Army of the Dead, para kru pemain, dan yang paling penting nih buat kalian semua nih sobat setia dunia Eyuk. Eyuk pamit dan salam gugus depan.